Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIP Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu Advent pertama adalah pemimpin yang kreatif dan inovatif berdasarkan 2 Korintus 8 ayat 1-9. Dalam perjalanan sejarah, gereja telah menunjukkan kemampuan untuk bertahan di tengah berbagai situasi yang mengitarinya. Sistem organisasi, pola ibadah, dan model kepemimpinan telah tertata begitu rupa dan digunakan selama berabad-abad. Namun, dunia belum berhenti berputar dan perubahan masih terus terjadi. Ketika dunia dan pola kehidupan manusia berubah, maka tak pelak gereja pun menghadapi tantangan dan sekaligus tuntutan untuk mengalami pembaharuan. Sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan sebagai sumber kreativitas yang tidak terbatas. Dia telah menaruh benih daya cipta dalam hidup kita. Hal yang perlu kita lakukan adalah mau terus belajar dan mengembangkan diri terhadap hal-hal yang baru. Mari menghayati firman Tuhan yang memenuhi hidup kita. Pemberita firman pada ibadah Minggu saat ini adalah Pendeta Frans P. Silitonga. Marilah kita berdiri, menghayati firman Allah yang menandai iman percaya kita, sambil menyanyikan Kidung Muda-Mudi 36, Patut Segenap yang Ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Serafim menutup wajah, kerubin sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang penuh kebajikan, tolonglah kami untuk hidup menurut kehendak-Mu dan berpegang teguh pada firman-Mu yang telah menjadi pegangan hidup kami, gereja-Mu. Tanamkanlah kebijaksanaan-Mu dalam hati kami, agar kami hidup dengan penuh kesetiaan satu sama lain, saling mencintai, saling menerima, dan saling memahami. Kami mohon kepadamu, lindungilah dan jagalah kami dari segala kekacauan maupun hal lain yang dapat mengancam keutuhan umat-Mu.
sehingga dalam kekuatan rahmat-Mu kami tetap mempertahankan apa yang baik, dan oleh Roh Kudus-Mu kami diperbaharui dari segala sesuatu yang kurang baik, yang kurang menyenangkan Bapa dan sesama kami manusia. Kiranya oleh kekuatan firman-Mu menjadikan keutuhan iman tak tergoyahkan oleh godaan apapun. Akhirnya, berikan kepada kami semua untuk hidup dalam keharmonisan dengan penuh kasih di antara sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah berdiri menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu Advent pertama adalah dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudaraku yang kasih, selamat hari Minggu, baik yang di rumah maupun di mana saja. Saya akan awali renungan ini melalui sebuah kisah. Ada seorang nenek yang duduk
di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning, itu cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda, jawab pria itu. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir mengenakan jaket berwarna coklat. Dia anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruhnya untuk segera pulang. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah, 5 menit lagi, jawabnya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang, sudah 5 menit berlalu. Lagi-lagi anaknya memohon, ayah 5 menit lagi ya, kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Pria itu hanya mengangguk, menyetujui permintaan anaknya. Wah, Anda ternyata seorang ayah yang sabar ya, kata si nenek. Pria itu pun tersenyum kecil lalu menjawab, anak sulungku terbunuh oleh supir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain yang lainnya. Padahal sesungguhnya akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, menikmati kebersamaan, dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini? Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal selamanya. Nah, saudaraku, Paulus dikenal sebagai rasul bangsa-bangsa. Sebelum mengenal Kristus, kita tahu ia mengejar-ngejar dan menganiaya orang Kristen. Namun hidupnya berubah ketika ia berjumpa dengan Kristus yang bangkit di
jalan menuju Damaskus yang kita kenal dengan kota Damsyik itu. Perjumpaan itu mengubah diri dan kehidupannya dari seorang penganiaya dan musuh Kristus menjadi pelayan Kristus. Karena sikapnya yang keras dan tanpa kompromi, ia mendapat banyak musuh dan juga perlawanan, termasuk dari pewarta-pewarta lain. Kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus 11 ayat 23 hingga 27, tampak jelas gambaran penderitaannya dalam melayani Kristus. Ia juga harus menanggung kelemahan dan kekurangan dirinya. Namun justru dalam kesulitan dan kelemahan tersebut ia merasakan kehadiran dan kuasa Allah. Yang menarik saudaraku adalah Paulus tetap melayani dengan sukacita, termasuk saat di tepi batas antara hidup dan mati. Ia bersukacita karena Kristus yang diimaninya tetap dapat diwartakan. Selain itu, ia meyakini ada batas di mana penderitaan dan segala yang dialaminya akan berhenti. Dan pada saat itu juga dia yakini akan memperoleh akan keselamatan. Prinsipnya kalau kita perhatikan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah saudara-saudaraku, dalam perikop kita, Paulus menyebut jemaat Makedonia sebagai teladan sikap murah hati. Jemaat Makedonia bukan terdiri dari orang-orang kaya. Bahkan dapat dikatakan mayoritas adalah orang miskin. Tetapi meskipun miskin, mereka rela berbagi atau berkorban untuk orang lain. Ayat 2 menjelaskan kepada kita. Kemurahan hati jemaat Makedonia diukur Paulus berdasarkan memberi melampaui kemampuan mereka. Ia bahkan mencatat bahwa ia didesak supaya melibatkan mereka dalam pelayanan kepada jemaat di Yerusalem. Ayat 3 menjelaskan kepada kita. Nah saudaraku, yang paling menarik, mereka dapat melihat pengorbanan itu pertama-tama sebagai pemberian diri kepada Allah. Dan kemudian sebagai pemenuhannya. Ayat 5 dari bacaan kita sangat tegas kepada kita. Dengan menjadikan jemaat Makedonia sebagai acuan, Paulus menjadikan pemberian sebagai ujian keikhlasan kasih jemaat Korintus. Ayat 8 menyatakan kepada kita. Jadi batu uji pemberian adalah ikhlas. Dan menurut 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, tandanya menurut kerelaan hati, tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Nah saudaraku, ia juga menekankan prinsip keseimbangan, di mana pemberian tidak hanya dijadikan usaha untuk meringankan beban, tapi juga untuk menciptakan keseimbangan, yaitu yang berkelimpahan mencukupkan yang kekurangan. Kalau pembacaan kita lanjutkan pada ayat yang ke-13 dan
sampai ke 15. Saudaraku, berbagi adalah kata yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit dalam pelaksanaannya. Nah, dalam bacaan kita, Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mau mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Paulus terlebih dahulu memberikan contoh kondisi jemaat lain, yaitu jemaat Makedonia yang hidup menderita dan sangat miskin dalam harta, tetapi dalam hal kasih mereka sangat kaya. Mereka dapat memberikan bantuan melebihi kemampuan mereka. Dijelaskan dalam ayat yang pertama hingga yang kelima, khususnya ayat yang kelima. Kemudian Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. Maka seharusnya juga kaya dalam berbagi kasih. Kita bisa baca dalam ayat yang ketujuh. Sebenarnya saudara, jemaat Korintus sudah berkomitmen untuk membantu jemaat di Yerusalem. Ayat 10 dan 11 menyatakan, tetapi mereka lalai. Jadi kalau pakai bahasa zaman now, janji iman, tapi sudah 1 tahun yang lalu. Nah, mengapa Paulus meminta mereka melakukan akan pelayanan kasih ini? Saudaraku, yang pertama mau ditekankan, harta milik kita adalah karunia Tuhan. Jika kita mampu memberi, itu adalah anugerah. Karena belum tentu semua orang itu bisa memberi. Ayat yang pertama hingga yang kelima menjadi kesimpulan bagi kita. Yang kedua, memberi harus belajar dari apa yang Tuhan telah lakukan. Yaitu Kristus yang kaya menjadi miskin, agar kita yang miskin menjadi kaya. Ayat 9 katakan itu. Dan yang ketiga, memberi harus atas dorongan kasih, bukan karena perintah, apalagi paksaan. Dan yang keempat, saudara, pemberian kita dimaksudkan supaya ada keseimbangan, yaitu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, serta di antara sesama jemaat ada kerinduan untuk saling melengkapi. Ya, pembacaan tadi saya katakan kalau kita lanjutkan pada ayat yang ke-13 hingga 15. Nah, saudara, dari jemaat Makedonia kita perlu belajar bahwa memberi bukan semata-mata karena kita kasihan kepada orang lain. Memberi juga bukan karena kita sudah merasa berlebihan, melainkan karena kita mengikuti teladan Kristus di dunia ini agar terjadi keseimbangan. Seimbang berarti seirama dalam perbedaan. Yang satu tidak merasa lebih dari yang lain. Karena itu, mari kita renungkan dan menghitung akan berkat dari Tuhan yang sudah kita terima. Mulailah berdoa dan mencari data, informasi, bahkan kepedulian. Kemanakah kita dapat menyalurkan sebagian berkat Tuhan yang telah kita terima, supaya tercipta keseimbangan. Dan kita pun terberkati
melalui berbagi dalam kasih. Pemimpin yang kreatif dan inovatif adalah mereka yang mengandalkan kasih karunia dalam pelayanan dan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama berdoa. Ialah Bapa di surga, dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena di sukacita hari perhentian-Mu ini kami mau berdoa secara khusus bagi pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020, di mana akan memilih 270 kepala daerah, 9 gubernur dan wakil, 37 wali kota dan wakil, serta 224 bupati dan wakil. Tuhan, penyelenggaraan ini kiranya berlangsung dengan baik, aman, jujur, transparan, dan mengedepankan protokol kesehatan, sehingga terpilih pemimpin yang memegang teguh negara kesatuan Republik Indonesia, membangun wilayahnya dengan benar, menyiapkan sumber daya manusia, serta mendukung penuh akan cita-cita luhur bangsa ini, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk keamanan Indonesia. Kiranya segala bentuk yang mengancam persatuan Indonesia dapat diatasi. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bagi aparat keamanan, baik Polri dan TNI serta BIN, dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga transformasi hukum nyata atas negara Indonesia, di mana hukum kiranya ditegakkan sebagaimana mestinya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami berdoa untuk para pasien yang terpapar. Kiranya Engkau juga memberikan akan sukacitamu, sehingga ada banyak orang yang juga mau ikut ambil bagian dan memiliki akan pengertian bagaimana melakukan akan protokol kesehatan lebih sungguh-sungguh, sehingga kesadaran ini semata-mata juga menyediakan diri berkat bagi banyak orang. Terlebih Tuhan, kami mau berdoa dengan upaya pemerintah yang sedang menyediakan vaksin COVID-19, kiranya ini juga menjadi bagian agar seluruh rakyat juga akhirnya dapat pulih dari pandemi COVID-19 ini. Kami mau berdoa bagi berbagai potensi bencana alam yang mengancam Indonesia. Tuhan, kiranya pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi untuk mengantisipasi, sehingga bencana ini benar-benar dapat dilalui dan dihadapi dengan hikmat-Mu. Ketika kami mau berdoa bagi gereja-Mu yang terlibat juga dalam usaha, upaya kesemuanya itu, kami berdoa melalui GPB, khususnya Majelis Sinode, Satgas COVID-19, Mupel-Mupel, bahkan juga persekutuan-persekutuan gereja, demikian juga kami GPB Jemaat Betel Bandung. Tuhan memberkati, kiranya anugerah Tuhan, karunia yang Kau nyatakan dalam kasih karunia-Mu, benar-benar kami lakukan sebagai gereja yang juga peduli kepada banyak orang.
sukacita anak-anak-Mu ketika boleh mendapatkan kebahagiaan. Tuhan juga menolong. Terlebih Tuhan Kau kiranya peduli kepada mereka yang sedang berduka cita. Khususnya keluarga besar Rarsina Jogo yang sedang berduka oleh karena Engkau memanggil salah satu orang yang mereka kasihi dalam kehidupannya. Tuhan menolong memberikan kekuatan penghiburan. Sehingga ketika kami memasuki kehidupan yang baru, ketika kami memasuki akan minggu yang baru di Advent ini, Tuhan, Engkau benar-benar menjadikan kami orang-orang yang siap menantikan kedatangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, persembahan syukur adalah pengharapan, sebab di dalamnya terkandung kegembiraan tentang penyertaan Allah yang tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Persembahan menjadi lambang kecerdasan nalar dalam tuntutan anugerahnya yang menghasilkan kecemerlangan karya berujung kemuliaannya. Maka, marilah kita memberi persembahan syukur, sebab di balik putaran waktu terkandung kepastian bahwa Allah mengasihi kita, umat-Nya. Jemaat, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Tanda seseorang memiliki kasih adalah memberi. Kasih tidak perlu digembar-gemborkan melalui ucapan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Suka memberi haruslah menjadi karakter hidup orang Kristen. Apapun keadaan kita, marilah kita belajar untuk memberi. Marilah berdiri dan bernyanyi memuliakan Allah kita melalui kitab Bakti 55, taburkan firman-Mu ya Tuhan. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada
Firman-Mu pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.